Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأتم المبعوث الأكرم الممنوح سر نون والقلم صاحب الأخلاق والقيم وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sedang jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa itu mempunyai dua pondasi. Yang pertama adalah imtithalul awamirillah dan yang kedua adalah ijtinabin nawahi. Yang pertama yang menjadi pondasi dari takwa itu adalah mematuhi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasi kedua bijtinabin nawahi, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dua pondasi ini sudah kita lakukan, jika dua pondasi ini sudah kita tunaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat sunat Id yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum kali ini hendaknya kita mempunyai dua perasaan. Perasaan yang pertama adalah huzn, adalah rasa kesedihan, dan perasaan yang kedua adalah farah was surur, yaitu senang dan gembira. Kenapa kita mengatakan kita harus mempunyai dua perasaan? Yang pertama perasaan sedih karena kita ditinggalkan oleh tamu yang paling mulia. Kita ditinggalkan oleh raja dari segala bulan, yaitu dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Orang yang dimurka oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dianggap durhaka kepada Allah adalah orang yang senang dengan perihnya bulan suci Ramadan. Hendaknya kita bersedih ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ini menjadi tanda iman kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, perasaan yang kedua yang harus kita rasakan adalah rasa al-farah was surur, adalah rasa senang dan rasa gembira. Kenapa? Karena sekarang kita sedang menyambut hari kemenangan, Idul Muslimin, ya hari raya atau hari kebenaran atau hari kemenangan bagi umat seluruh Islam. Pada hari ini semua umat Islam di seluruh muka bumi ini, semua umat dari Nabi Muhammad SAW sedang merayakan hari kemenangan, yang semoga dengan merayakan hari kemenangan ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikembalikan dalam keadaan yang fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sedang salat sunat Id yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di beberapa perkara yang berkaitan tentang sholat Id, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Ada beberapa perkara yang harus disunnahkan. Salah satunya adalah menggunakan baju baru, menggunakan pakaian baru. Makanya ulama mengatakan pakailah pakaian yang terbaik yang kau punya, bawa ke masjid untuk melakukan sholat sunat Id. Kita harus bergembira, kita harus bersenang-senang. Hari ini hari Idul Fitri, yaumul akil wasyurub, kata Rasulullah. Idul Fitri itu adalah hari makan dan minum. Wa yuhramu fihi shiyam, diharamkan puasa pada hari ini, karena hari ini di akhir dari bulan suci Ramadan dan menuju Syawal, 1 Syawal, di sini dianjurkan untuk makan dan minum, dan di sini tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Di sini sekali lagi kita dianjurkan untuk bergembira. Tidak ada yang bersedih untuk melakukan hari lebaran. Tidak ada yang bersedih di muka bumi ini. Jika ada orang yang bersedih, maka kita harus menghiburnya. Dan jika tidak ada manusia yang bisa menghibur manusia yang sedih itu, maka Allah dan malaikat dan Rasulullah SAW yang akan menghiburnya langsung. Cucu dari Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang istrinya bernama Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi Sayyidina Ali itu adalah menantu dari Rasulullah SAW, mempunyai dua anak. Rasulullah mempunyai dua cucu. Cucu yang pertama bernama Hasan, cucu yang kedua bernama Husain. Masih kecil, sedang senang-senangnya bermain, sedang senang-senangnya memakai baju baru di hari lebaran. Namun menjelang hari lebaran, dua anak ini, dua cucu dari Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai baju baru, tidak ada uang untuk membelikan baju baru. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, umminya, ibunya bersedih, menangis. Tidak ada dilihat situasi anak-anak di kota Madinah pada waktu itu dihiasi dengan baju baru. Anak-anak di kota Madinah semuanya menggunakan busana yang baru. Namun hanya dua putra yang menjadi putra oleh yang paling mulia. Kasihan, tidak ada baju baru. Menangis. Hingga pada suatu malam, di tengah malam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah, menidurkan anaknya. Ya, saking capeknya menangis menginginkan baju baru, maka anak-anaknya ini terlelap tidur. Kemudian di pertengahan malam ada orang laki-laki yang mengetuk pintu. Dibukakan pintu oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, dan ternyata orang itu membawa bingkisan. Bingkisan itu berisi baju baru, celana baru, sorban baru, dan topi baru. Padahal Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah membayangkan perkara itu, tidak pernah meminta. Kemudian orang itu langsung pergi, dan esok harinya anaknya dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain atau cucu dari Rasulullah, menggunakan busana baru. Begitu senang, begitu riang. Pagi hari setelah sholat Id datang kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, datang untuk merangkul, datang untuk memeluk dari cucunya yang dicintai. Kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai ayah, apakah engkau semalam yang membawakan kami baju baru?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La, aku enggak sama sekali ke rumahmu tadi malam." Ketahui, lalu siapa yang membawa baju baru itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ketahuilah putriku, ketika cucu dari Nabi Muhammad SAW bersedih, maka semua alam semesta pun ikut bersedih. Ketahuilah, yang tadi malam membawa baju itu bukan manusia, melainkan itu adalah malaikat Ridwan yang didatangkan langsung oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun tidak redo melihat ada orang yang bersedih di malam atau hari raya Idul Fitri. Maka sepantasnya di hari ini, mari kita bergembira, mari kita bersenang-senang, tapi senang-senangnya yang syar'i, senang-senangnya yang tidak melampaui batas. Sekali lagi, jangan kita salah untuk memaknai senang-senang di sini. Hari raya Idul Fitri bukan berarti foya-foya. Hari raya Idul Fitri bukan berarti bermaksiat. Hari raya Idul Fitri bukan berarti menebar pesona dan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan masalah baju baru. Idul Fitri itu bukan masalah busana baru. Akan tetapi Idul Fitri itu bagaimana seseorang itu ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari Idul Fitri. Laisal 'id liman tajammala bil markub wal malbus, walakinnal 'ida liman ghufirat lahu dzunub. Bukan perkara Idul Fitri itu adalah masalah memperindah kendaraan, memperindah perkara semuanya, rumahnya perkara yang indah kan. Akan tetapi hakikat dari hari raya Idul Fitri itu adalah bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, dengan datangnya 1 Syawal ini, jangan kita surutkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan telah berlalu, bukan berarti amal soleh kita juga berlalu. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, kata ulama. Jadilah orang yang beribadah kepada Allah karena lillahi ta'ala,
wala takun ramadhaniyan, tapi jangan sekali-kali engkau beribadah hanya karena bulan suci Ramadan. Ketika pulangnya Ramadan, engkau juga tidak akan beramal. Ketika habis bulan suci Ramadan, tidak aja baca Quran. Ketika habis bulan suci Ramadan, tidak ada tadarusan. Ketika habis bulan suci Ramadan, tidak ada salat sunat. Bukan seperti ini hakikat dari Idul Fitri. Hakikat dari Idul Fitri itu adalah bagaimana ketakwaan dan kesungguhan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang ini yang diharapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, sebagai umat muslim kita harus membuat bangga orang-orang terdekat kita. Buatlah saudara kita senang, buatlah orang tua kita tersenyum. Jangan sekali-kali di hari lebaran membuat orang tua menjadi menangis. Satu tetes air mata itu merupakan kunci neraka yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar sebelum berkhutbah, naik mimbar, tangganya ada 3, 1, 2, 3. Ketika Rasulullah melangkah di tangga pertama, amin kata Rasulullah. Ketika melangkah kedua, amin kata Rasulullah. Ketika melangkah ketiga, amin kata Rasulullah. Setelah khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Kami penasaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, 'Ya Allah, siapapun di muka bumi ini, siapapun anak yang durhaka kepada orang tuanya, siapapun anak yang membuat orang tuanya menangis, siapapun orang tua anak yang membuat orang tuanya kecewa, masukkanlah dia ke dalam neraka ya Allah." Itu doanya malaikat Jibril, doa dari malaikat yang paling mulia, lalu diaminkan oleh Nabi yang paling mulia. Maka bagaimanapun alim kita, bagaimanapun sholat kita, mau kita ibadah 1 tahun full, mau kita membaca Al-Quran tiap malam, tidak ada artinya apabila kita membuat orang kita tua kita menangis. Apapun amal kita, ya amal jariah, kita rajin bersedekah, kita rajin tersenyum, kita rajin memberi santunan, kita sholat malam, sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan, itu tidak ada artinya, akan tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima jika dalam waktu yang bersamaan orang tuanya kecewa. Allah tidak akan menerima amal kita jika orang tua kita buat menangis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'annya, "Wala taqul lahuma uffin." Jangan berkata kepada orang tua itu uff. Ya, Allah belum mengatakan jangan pukul, Allah belum mengatakan jangan buat menangis, tapi hanya mengatakan jangan bilang uff. Itu adalah su'ul adab, kurang ajar yang paling tinggi adalah perkataan uff. Ketika orang tua berbicara kita mengatakan uff. Fala taqul lahuma uffin. Stop. Jangan berkata seperti itu. Fala di sini kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memukulnya, apalagi membuat dia menangis, apalagi membuat dia kecewa, apalagi membuat dia merenung. Maka di momentum hari raya Idul Fitri kita minta maaf sama orang tua kita. Kita perbaiki hubungan kita. Kita saling salam-salaman, kita saling maaf-maafan. Minal aidin al faizin. Kebanyakan dari kita memaknai minal aidin al faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin, kita salah besar. Minal aidin al faizin bukan artinya mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin, aidin artinya orang yang kembali, al faizin artinya orang yang menang. Apa maksud dari minal aidin? Adalah orang yang kembali, ay orang yang kembali dalam keadaan yang fitri, orang yang kembali dari tadinya berlumur dosa akan dikembalikan oleh Allah menjadi orang yang bersinar dan tidak ada dosa sama sekali, seperti orang baru dilahirkan ke muka bumi ini. Itu maksud dari minal aidin. Kemudian al faizin adalah orang yang sukses, orang yang menang menghadapi cobaan, maksiat dan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Inilah hakikat dari minal aidin al faizin. Semoga dengan hadirnya kita di sini, dengan antusias kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai orang yang aidin, orang yang kembali, dan orang yang faizin, dan orang yang menang. Amin ya rabbal alamin. Yaqulul Maula Subhanahu wa taala min azamil qalil karim, fa idza qara'ta القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف لنا عيوبنا، اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.